Masih di Morning Traffic. Listener. Semoga masih tune in ya ke kita ya setelah tadi nyanyi-nyanyi nggak jelas gitu ya. Mohon maaf ya tadi ada polusi suara sedikit ya, maklum kita hanya nostalgia ya. Kita bukan penyanyi pro ya, mohon maaf ya sekali lagi MG listeners. Kita akan lanjut ke informasi-informasi update terlebih dahulu ya. Oh, ternyata sudah oke, Ayu. Jadi kita lanjut nostalgia radio. Oke. Kalau tadi ada Om George, kali ini ada siapa yang tidak asing lagi tentunya di dunia radio. Kita biasanya akrab dengan sebutan Kang Farhan gitu ya. Aduh, kita sedikit flashback. Siapa sih sebenarnya Kang Farhan ini? Jadi Kang Farhan ini mengawali karir sebagai scriptwriter di tahun 1993 di Bandung, Jawa Barat. Oh, saya umur 3 tahun, beliau sudah scriptwriter. Saya baru lahir, jangan sedih. Ya, kelihatan ya, Farhan mulai siaran tahun 1997 di Bandung, lalu hijrah ke Jakarta tahun 99 menjadi penyiar di Mustang FM, Hard Rock FM, Trijaya FM, dan yang terakhir di Delta FM. Setelah 7 tahun berada di dunia radio, saking semangatnya nih ya, Kang Farhan ini berhenti dan kemudian melanjutkan karirnya di dunia politik. Langsung saja MG Listener, kita sapa Kang Farhan di ujung telepon sana. Selamat pagi Kang Farhan. Hai, selamat pagi semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Radio Nasional Kang Farhan. Ini tawanya aja udah renyah yuk. Iya makanya, kan kangen siaran radio nggak sih? Jawab jujur. Selalu kangen siaran radio, dan saya sebetulnya walaupun sudah tidak jadi penyiar radio yang berani komitmen tiap hari siaran, saya masih ada di dunia radio, masih jadi penanggung jawab 2 buah radio di kota Bandung dan di Kuta Selatan, Bali. Oh, di Bali, tempat saya loh. CV segera. Oh iya, gitu ya, melebarkan sayap. Apa sih Kang, menurut Kang Farhan yang gak tergantikan dari radio? Radio itu menghadirkan dunia yang tidak terjangkau dengan memperkaya imajinasi dalam benak kita, serta menyentuh hati dan emosi kita. Bayangin aja, saya nggak perlu tahu banget atau ngeliat visualisasi di studio, maka atau kamu juga nggak perlu membayangkan saya lagi ada di mana, tapi saya bisa cerita seperti ini. Pagi hari yang cerah ini saya pakai baju putih, celana hitam, kaos kaki putih, sepatu olahraga, dan saya ingin menikmati udara pagi. Maka kalau saya tanya sama kalian, seperti apa sih udara pagi yang cerah itu? Seperti apa sih baju putih, celana hitam, kaos kaki putih, sepatu olahraga itu? Nah, itu semua akhirnya interpretasi 2 orang ini pasti akan berbeda. Masing-masing punya imajinasinya sendiri kan dalam kepala masing-masing kan? Betul. Nah, itulah theater of mind. Seorang penyiar radio selalu berhasil menghadirkan theater of mind di dalam benak setiap pendengarnya. Memang menyenangkan melihat gambar-gambar bagus melalui film, TV, acara TV dan lain-lain, atau YouTube dan lain-lain. Tetapi sebetulnya semua visualisasi itu kan membatasi imajinasi Anda, ya kan? Iya benar Kang. Kan dikasih frame, segitu aja udah gambarnya. Kalau sekarang saya bilang di depan saya ada rumput hijau, maka masing-masing pasti punya gambaran sendiri-sendiri soal rumput hijau itu. Iya betul. Termasuk juga ketika akhirnya penyiar radio bisa memainkan emosi pendengarnya. Buat kamu yang sekarang persis kayak gue nih, lagi sebel banget sama urusan dari sejak minggu lalu belum selesai dan harus dihadapin lagi minggu ini, tarik nafas dalam-dalam, dorong semangat terus, yuk kita hadapin sama-sama. Maka orang-orang yang merasa punya masalah seperti itu, tanpa perlu saya menyebutkan secara spesifik masalahnya apa, ngerasa bahwa wah, penyiar yang ini ngerti banget perasaanku, gitu ya. Iya benar. Iya benar. Iya betul. Nah, selama Kang Farhan siaran di radio nih, paling berkesan siarannya di mana sih, dan apa momen yang paling tak terlupakan gitu selama siaran? Kalau di semua radio buat saya sangat mengesankan ya, karena kalau di Bandung dulu di KLCBS saya belajar bagaimana caranya menyusun kata-kata yang logis dan bagaimana menemukan rasa kata gitu. Rasa kata yang pas tuh apa? Rasa kata tuh
antara enak nggak enak didengarnya gitu ya. Nah kemudian di Radio OS sempat belajar bagaimana caranya membawakan acara hiburan, sama dengan di Radio Mustang. Kalau di Hard Rock FM tuh belajar banget gimana caranya siaran tandem, sementara di di Trijaya belajar gimana caranya memandu talk show serius, dan di Delta FM itu belajar bagaimana caranya mengelola sebuah radio gitu. Ya setiap radio punya kesannya sendiri-sendiri, tapi hal yang terkesan yang paling membuat saya sangat nggak akan pernah lupa adalah ketika suatu hari saya lagi duduk di sebuah restoran di sebuah mall, Pondok Indah Mall lebih tepatnya, ada orang nyamperin terus ngobrol lama banget, itu ngobrol udah sekitar 15 menit, dia baru gini, aduh sorry ya saya baru sadar, saya itu sebetulnya kamu nggak kenal saya, tapi saya ngerasa kenal banget sama kamu karena kamu tiap hari nemenin saya lewat siaran radio kamu di jalan, jadi saya berasa dekat sama kamu gitu. Oh, Buat jadi saya, langsung merasakan dampaknya itu ya, langsung bertemu sama orang yang merasakan dampak jadi dari orang yang ini kita ternyata tiap lakukan, hari betul. dengerin saya siaran, terus sering obrolan-obrolannya ini merasa melibatkan dia gitu, sehingga dia ngerasa bahwa wah gue kenal banget ya sama Farhani gitu. Lucu nggak sih? Oke. Buat saya itu pencapaian tertinggi dari seorang penyiar radio. Nah, Kang, untuk jadi penyiar yang punya karakter itu gimana sih, Kang? Modal suara yang bagus mungkin, atau tadi rasa bahasa gitu ya? Rasa kata ya. Oh, rasa kata, oke. Rasa kata. Jadi gini, kalau untuk menjadi penyiar yang mudah-mudahan bisa punya karakter, yang pertama adalah tempatkan diri kita sebagai seorang pendengar. Sebagai seorang pendengar, apa sih yang mau kamu dengar, apa yang kamu mau rasain gitu. Jadi memang harus mengedepankan empati. Apa yang kita tulis capek-capek, kita rekam luar biasa, berasa keren setengah mati, belum tentu bagus menurut pendengar. Jadi tempatkan diri Anda sebagai seorang pendengar dulu ya. Gitu. Setelah itu, jadi kalau mau ngomongin soal macet gitu ya, pasti kita punya rasa pandangan tersendiri nih. Macet, menurut saya macet sekarang ini nggak terlalu nyebelin seperti dulu kali ya. Kalau dulu kan dulu bisa berjam-jam, sekarang lumayan lah. Apakah ini gara-gara PPKM? Bisa jadi. Kalau gitu, boleh nggak kita nanya, gimana kalau kita perpanjang PPKM? Itu tuh sebuah situasi di mana saya menempatkan diri saya sebagai orang yang lagi duduk sambil menghadapi kemacetan pagi-pagi, gitu kan. Nah, kalau kita sudah bisa membaca empati itu, maka keluarkanlah dalam, nah ini baru masuk ke teknik siaran, artikulasi yang baik, intonasi yang menyenangkan atau yang pas, gitu. Ditambah juga tentunya dengan pemilihan kata-kata yang pantas. Nah, kalau milih kata-kata, gimana sih milih kata-kata, rasa kata yang benar tuh seperti apa? Carilah kata-kata yang pantas. Yang pantas aja. Pantasnya ngomongnya kayak apa sih? Gitu. Apakah ngomong misalnya memaki gitu. Bagaimana caranya kita memaki di radio yang sopan santun? Maka hindarilah kata-kata yang terlalu ofensif. Gitu. Nah, itu kan teknik ya. Gitu. Memaki boleh. Misalnya, apa sih kata-kata bahasa Indonesia yang enak didengar, maksudnya masih bisa diizinkan di siaran ruang radio gitu. Maka kita bisa bilang, tuh sialan. Nah, itu masih bisa. Tapi janganlah mengatakan kata-kata binatang banget gitu. Kalau mau ngomong maki binatang, pilihlah binatang yang cute, yang lucu. Kambing, dasar kambing, tuh. Gua kurban lu sembelih lo gitu. Misalnya. Iya. Oke. Kang, menurut Kang Farhan sendiri, kenapa sih sebenarnya radio masih bisa tetap jaya hingga saat ini? Padahal kan sebelumnya banyak yang prediksi akan punah ya di tengah majuan digital begitu. Karena gini, radio itu kombinasi yang pas antara playlist di Spotify plus podcast yang berpanjang-panjang. Oh, itu dia jawabannya. Kalau kamu dengerin podcast, kan nggak ada breaknya kan? Iya, betul. Iya, benar. Kalau dengernya atau nontonnya di YouTube, maka biasanya breaknya itu dipotong dengan iklan seenak-enaknya dia, nggak dirancang. Iya. Misalkan kamu lagi nonton Medcom ID gitu, lagi seru-serunya ngobrol gitu,
Sebetulnya itu semua ceng ceng ceng, betul dah iklan aja. Ayo belanja di tempat kita, gitu-gitu kan. Ngeselin ya, ngeselin. Tapi kadang juga kita bisa memilih yang paket premium di mana obrolan 1 jam itu nggak ada breaknya. Capek nggak dengerin ini? Capek loh. Karena habis dengerin sejam dengan fokus itu capek. Nah, maka kemudian kita pindah, gue sih mau dengerin lagu aja deh. Pindah ke Spotify. Maka Spotify atau yang sejenisnya, termasuk YouTube Music itu, sekarang muterin lagu 150 lagu dalam playlist yang kita suka gitu. Dengerin lagu terus juga, lama-lama skip sendiri ya. Iya, Kok nggak ada isinya ya gitu. Maka radio menjadi gabungan dari yaitu Spotify yang ratusan lagu plus podcast yang berpanjang-panjang. Maka here we are. Ngajak kamu ngobrol dalam durasi yang pas. Setelah itu dengerin lagu yang apa sih? Lagu yang sesuai dengan playlist kita semua kok. Gitu. Setelah itu apa? Ada lagi informasi tambahan nih, ya boleh deh diolah gitu. Maka siapapun yang mengolah clock di radio itu adalah orang yang mengerti betul bagaimana rasanya menjadi seorang pendengar. Oke. Kang, tantangan radio saat ini tuh apa sih? Apakah tantangan berinovasi atau sebenarnya pandemi COVID-19 ini membuat tantangan-tantangan itu semakin besar untuk radio? Tantangan konvergensi media, karena gimana pun juga radio itu adalah gini. Untuk menjadi media komunikasi dan diseminasi informasi, bahasa gue tinggi banget ya, nggak apa-apa deh. Maka dalam hal ini negara yang dilaksanakan sama pemerintah itu nggak perlu capek-capek membangun infrastruktur yang luar biasa. Karena apa? Karena infrastruktur radio itu dibangun sendiri-sendiri dan nyambung kemana-mana. Ya, itu sebabnya undang-undang telekomunikasi yang mewajibkan atau hanya membolehkan siaran radio itu bersifat lokal itu secara teritorial itu bagus. Karena apa? Karena itu bisa membangun ketahanan nasional. Apa hubungannya jauh-jauh banget ya, nggak nyambung gitu. Oke, sekarang gini, kalau misalnya terjadi yang namanya cyber war, ya, kalau terjadi cyber war maka dengan mudahnya semua kayak kita dengar cerita sekarang lah, ada hacker yang menyerang 10 kementerian bahkan bin aja diserang gitu kan ya. Ya benar Kang. Tuh. Mungkin hacker juga bisa menyerang ke dalam sistem penyiaran radio yang kamu lihat di depan layar monitor komputer kamu kan. Ya. Bisa kan, karena kita download aplikasi dan lain-lain. Tapi hacker, sehebat-hebatnya hacker tidak akan bisa mengintervensi proses transmisi sebuah radio melalui alat analog untuk disiarkan ke seluruh Indonesia melalui jaringan radio yang banyak banget ini, yang diterima juga oleh receiver atau pesawat radio yang juga analog. Masih bisa nggak itu? Masih bisa. Nah, dengan hal seperti itu, maka apabila terjadi serangan besar-besaran, nggak usah secara fisik, tapi secara cyber ke Indonesia, maka kita masih bisa bertahan dengan menggunakan jaringan komunikasi radio. Oke. Keren Bayang ya? nggak? Langsung amazed dulu, langsung baru tahu Kita gitu. langsung speechless gitu ya, kayak oh gitu, oh iya gitu, iya bang. Bayang nggak? Maaf nih. Jadi kalau dulu deh, bayangnya gini nih. Dulu ya, waktu 11 September, kenapa 11 September? Kan tahun 1945, 11 September itu, Radio Republik Indonesia mengumumkan tentang kemerdekaan Indonesia di seluruh Indonesia. Waktu itu berasa canggih, karena nggak ada yang lebih canggih dari radio. Nah, katakanlah sekarang tiba-tiba Indonesia diserang nih sama kekuatan dunia, sama Tiongkok, sama Amerika yang mau dijajah gitu ya. Wah, seru gitu. Baik secara fisik maupun secara cyber. Maka kantong-kantong perlawanan, rakyat yang mau membela, tentara yang mau membela ini, komunikasinya lewat mana? Kalau cybernya udah dilumpuhkan. Hanya lewat radio. Iya, betul. Bagaimana cara kita memompas semangat ke masyarakat? Jangan menyerah, kita lawan penjajah.
pakai apa? Pakai wifi udah pada mati semua nih, satelit udah Iya, benar-benar. bukan semuanya. Lewat mana? Radio. Ya, betul. Iya, iya. Ah, iya. Karena ini teknologi komunikasi canggih yang paling syarat teknologinya paling rendah. Mm-mm. Gitu. Dari teknologi paling rendah sampai teknologi paling tinggi menggunakan frekuensi radio itu bisa. Mantap. Baru tahu kan? Bener. Kita bener-bener dari tadi lihat-lihatan, oh gitu ya, gitu. Banyak banget. Tertegun loh kita nih mendengarkan semua ilmu dari Kang Farhan ini ya. Aduh, di hari nasional lagi kan. Di hari radio Hari Radio Nasional ini apa sih harapan Kang Farhan untuk radio-radio di Indonesia, apalagi yang sekarang berusaha untuk adaptif gitu ya. Mungkin sekarang sudah jadi streaming dan lain-lain. Kalau radio, aku bagi dua di Indonesia. Ada lembaga penyiaran publik, yaitu RRI, yang harus menjadi verifikator terakhir dari berbagai macam informasi di Indonesia. Jadi, nggak boleh RRI itu asal naikin informasi, ternyata salah lalu mengkoreksi. Kalau itu sampai terjadi, maka direksinya semua kita pecat. Kemudian, untuk radio swasta, Ya betul. apapun platform yang digunakan, ingatlah bahwa sekarang itu persaingannya bukan antar stasiun radio, tetapi persaingan yang terjadi dalam dunia penyiaran adalah antara platform penyiaran. Ada platform radio, platform televisi, dan platform streaming melalui internet. Untuk itu, kuncinya adalah inovasi dan konvergensi media. Semoga kita semua mampu menghadapi tantangan zaman sekarang ini. Kang, terakhir nih Kang. Ini kan MJ Terakhir Radio mulu. Network itu satu lagi. Satu lagi Kang, satu lagi Ini lagi. kan MJ Radio Network ini kita baru mengudara ya. Ada Ya. pesan-pesan mungkin penyemangat untuk kita yang Bagi baru kami yang baru menjajal. menetas sebagai penyiar, bukan abal-abal tapi lagi berusaha tidak abal-abal sih Kang. Ya udah. Sebetulnya sih aku nggak pantas ngomong begini pada kalian karena kalian jago-jago media semua. Tapi kalau saya diizinkan memberikan semangat, maka berpikirlah menjadi seorang pendengar, dan ketika kita mengetahui apa kebutuhan pendengar, maka berikanlah dengan sepenuh hati, dengan penuh kreativitas. Insya Allah kita akan dicintai oleh Insya Allah. pendengar. Insya Allah. Terima kasih kasih, banyak Kang loh Kang Farhan. Banyak sekali Ya. pencerahannya pagi hari ini. Jam terbang itu memang gak bohong ya. Ya, saya sampai hati-hati banget. Iya, mau kita tanya. tadi mau nimpalin aja takut. takut salah. Aduh. Terima kasih banyak. Sehat Makasih ya. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.